Jawab. Tanya jawab. Dan yang keempat, game. Lalu yang kelima, sesi dokumentasi. Dan terakhir, yaitu penutupan. Nah, acara berikutnya yaitu pemaparan hasil produk yang akan dimulai terlebih dahulu oleh Kak Dani. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih Kak Dani mau nampilin produk apa? Ini bagian tahu Kak Dani mau nampilin produk apa, bisa tulis di kolom chat. Salah. Ayo coba tebak lagi, kira-kira Kak Dani mau nampilin apa nih? Yuk, mungkin bisa ditebak nih. Mau nampilin apa ini Kak Dani ini? Aplikasi apa nih? Game. Pastinya keren ini. Banyak juga yang jawab nih. Nah, daripada nunggu lama-lama nih, gimana? Nah, kayaknya tadi udah ada yang jawab benar nih. Daripada nunggu lama-lama, gimana kalau kita lihat pemaparan produk dari Kak Dani? Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tes apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak? Terdengar, Kak. Oke, izin saya screen dulu ya. Hmm, Oke, untuk saya screen-nya udah muncul belum? Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin saya mulai dulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, di sini saya akan memaparkan mungkin beberapa proyek yang pernah saya buat ya. Nah, itu proyeknya itu berupa aplikasi permainan atau game. Nah, mungkin yang pertama itu namanya itu Mupradawa Radika. Nah, nanti yang kedua yang namanya itu Sneak Sneak Piggy. Oh ya, bentar. Saya share screen sama soundnya dulu. Oke, nah, pertama ya. Nah, ini aplikasi permainan ini saya kembangkan menggunakan yang game engine yang namanya Unity. Oke, terus, nah di aplikasi permainan ini Mupradawa Radika ini pasti di dalam game itu kalau awal-awal masuk itu pasti ada main menu ya. Nah, kurang lebih main menunya seperti ini gitu. Nah, di sini ada setting, terus ada kreditnya. Nah, di sini saya itu nggak ngembangin sendiri. Di sini ada tim, ada selain saya itu ada Mas Rauf sama Mas Anggi gitu. Nah, game ini kami buat tuh buat lomba kemarin tuh lomba Gamastik. Dan pasti kalian pada tahu nih lomba Gamastik itu apa gitu. Oke, mungkin langsung aja ya. Aduh, buku apaan Nah, sih ini? di Udah permainan ini capek-capek pergi ke rumah kakek, malah dapat buku sebelum ngebosenin mulai gitu. permainan itu ada cutscene ya. Nah, Lah, cutscene itu kok kayak bukunya bersinar? kayak cerita cerita Lah, dari kenapa ini? tokoh utamanya Oh, gitu. Nah, tokoh utamanya itu namanya Radika. Nah, langsung lewati aja. Ntar agak
sedikit nge-lag. Nah, di sini ada select level atau select stage. Nah, mungkin langsung saja ya. Nah, sebelum mulai permainan ada dialog singkat ya, asal-usul dari tokoh utamanya. Nah, apa ya, mekanik dari permainan ini kayak semacam puzzle gitu. Nah, jadi permainannya itu kayak nyamain gambar kayak gini itu. Nah, jadi akan melakukan attack playernya. Nah, jika bar di sini habis, maka musuh di sini tuh akan nge-attack gitu. Nah, itu semacam game turn based gitu. Nah, jadi overall objektifnya itu kayak gini. Nah, jadi kalau masing-masing dari karakter ini habis, maka salah satunya akan menang. Nah, misalnya musuhnya habis, nah playernya atau kita itu akan menang gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika selesai maka akan muncul ke musuh berikutnya gitu. Nah, mungkin game yang satu lagi ya, namanya itu Sneaky Piggy. Nah, ini saya buka langsung di Unity-nya biar kalian ada gambaran gitu. Gamenya itu kayak apa gitu. Nah, kalau buat game itu pasti ada yang namanya aset ya. Aset itu kayak grafiknya gitu. Kalian kan di dalam tim itu ada mulmet, ada pemrograman, ada OS jaringan. Nah, itu cocok tuh buat tiga-tiga itu. Nah, misal buat aset itu bagian mulmet. Nah, buat kayak UI-nya, karakternya, terus pemrograman sama OS jaringan tuh bagian ngodingnya gitu. Nah, oke, mungkin saya jelasin sedikit ya. Ntar agak nge-lag. Oke. Ada suaranya kan ya? Oke, nah mungkin saya jelasin cerita dari permainan ini. Jadi namanya itu Sneaky Piggy, artinya itu kayak babi ngepet gitu. Nah, jadi pasti kalian tahu lah babi ngepet itu ngapain gitu. Nah, di level 1 ini jadi si babi ngepet itu tujuannya harus maling gitu, maling hartanya gitu. Nah, sampai kalau hartanya udah habis, playernya atau babinya itu harus keluar biar nggak ketahuan gitu. Nah, di level 2 ini ada NPC atau musuhnya. Nah, jangan sampai nyentuh musuh ini. Kalau nyentuh nanti kalah gitu. Nah, di sini harus ngumpulin semua hartanya. Oke, nah kalau udah terkumpul maka akan victory gitu. Nah, di level 3 ini lebih susah lagi. Nah, NPC-nya itu bisa jalan. Nah, kalau ketahuan akan dikejar kayak gini. Nah, dikejar. Nah, kalau misal ketangkap, oh ya, ini fiturnya bisa lari ya. Yang pertama bisa lari, terus bisa ngambil harta kayak gini, terus yang terakhir itu udah bisa sembunyi gitu. Sembunyi kalau misal ada NPC-nya gitu. Nah, kalau misal kena NPC gitu ya, kena NPC, nah maka dia akan kalah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini saya gunakan game engine namanya Unity. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk bahasa pemrograman yang dipakai buat engine Unity ini cuma C# ya. Mungkin di kuliah diajarin Python ya. Nah, Kak, saya pengen pakai Python buat game gitu. Nah, itu bisa ada engine yang namanya Godot gitu. Nah, tapi saya belum pernah pakai sih. Nah, saya pernah pakainya Python.
mungkin kalian buat yang tertarik tuh buat game pakai Unity, mungkin bisa nanya-nanya saya, ntar saya bisa bantu eh, buat prosesnya kayak gimana gitu. Nah, oke. Nah, ini kan apa ya? Mungkin kalian kan kayak nggak tahu apa-apa tuh prosesnya buat game itu kayak apa. Nah, mungkin bisa buat kayak gini ya, kayak apa? Kayak Dinochrome ini. Nah, nah itu kayak lompat-lompat gitu. Nah, kalian juga boleh kok buat kayak gini gitu. Kayak gini, lompat-lompat doang. Nah, ini mungkin 10 menit selesai nih kalau kalian buat gitu. Tapi ya jangan 10 menit juga gitu kan, dikasih waktu sampai Desember ya kalau nggak salah. Nah, itu. Mungkin bisa tambahin fitur ada musuhnya di mana gitu. Nah, kayak gitu. Nah, buat kalian kalau kalian udah punya produk gini ya. Nah, kalian bisa ikutin lomba kayak aku kan yang Mempradawara Dika ini saya ikutin di Gemastik gitu. Nah, oke, mungkin kurang lebih itu aja sih buat pemaparan project dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Dani. Ih, keren banget nih gamenya Kak Dani. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan idenya, bisa langsung on mic, atau bagi yang berhalangan untuk on mic atau malu, bisa langsung nulis di kolom chat sesuai dengan format yang sudah tersedia. Wah, benar sekali juga. Yuk, jangan malu-malu bertanya, yuk. Kak, izin bertanya. Saya perkenalkan, saya Rahadian, Prodi Informatika angkatan 21. Tadi itu menggunakan bahasa apa saja, Kak? Game ngepet itu. Oke, iya kan saya udah jelasin saya tuh selama saya membuat game itu pakai Unity. Kenapa kok pakai Unity gitu? Kenapa kok nggak pakai Godot yang pakai Python? Nah, soalnya di dalam game dev itu komunitas yang paling apa ya, yang paling besar gitu. Nah, itu di Unity gitu. Nah, jadi kalau misal nyari proyekan gitu. Nah, kebanyakan orang-orang itu pakai Unity gitu. Nah, itu jadi Unity itu cuma support bahasa C#. Nah, kalau kalian mau nyoba-nyoba nih pakai Python, nah itu bisa pakai Godot gitu. Kakaknya pernah nyoba Kotlin atau Java? Kalau Kotlin sama Java itu buat aplikasi sama game Oh, apa bisa ya, Kak? kalau game kurang itu sih. Kan ada sendiri kan kalau buat aplikasi itu bisa pakai Kotlin gitu. Nah, kalau game itu ada game engine-nya sendiri gitu, ada aplikasi khusus buat gamenya sendiri gitu. Nah, di Unity ini nggak cuma buat game Android kok, bisa buat game PC, buat berbasis website juga, terus bisa buat PlayStation juga gitu. Nah, gitu. Oh ya, Kak, masih mau tanya. Saya dulu itu pernah baca-baca di internet sama lihat orang buat game pakai Python. Nah, itu katanya Python buat game itu agak nggak enak atau lemot. Itu benar tak, Kak? Sebenarnya tergantung itunya sih. Lemot enggaknya itu tergantung scope scope dari gamenya. Kalau enggak itunya apa grafiknya itu kan asetnya itu. Nah, asetnya kan biasanya ada ukurannya itu, ukurannya terlalu besar gitu. Nah, eh, itu apa ya? Namanya itu nggak playable gitu, nggak kompatibel nggak stabil gitu gamenya. Nah, itu sih. Kalau faktor dari itu, ya. Kalau code-nya itu nggak ngaruh kok di lag enggaknya gamenya gitu.
Baik Kak, terima kasih. Oke. Wih, terima kasih nih dari pertanyaan dari Mas Radian nih. Mungkin dari yang lain bisa menyampaikan tanggapannya atau mau menanyakan sesuatu gitu. Saya mau Nah, tanya, ya diperbolehkan, silakan. saya perkenalkan nama saya Cikgu Febrian, Prodi Teknologi Informasi Angkatan 21. Di sini kan Unity pakai bahasa C Sharp ya. Nah, kira-kira kalau Mas Heri sendiri dulu pemahaman mengenai bahasa C Sharp ini saya mana dulu? Eh, jadi kan saya kan baru mudeng C Sharp tuh baru beginner gitu kan. Kira-kira sampai titik apa kira-kira aku harus lanjut ke Unity-nya gitu, ke game engine-nya gitu. Terima kasih. Oke. Nah, di semester 1 kan kalian udah itu kan, udah ada algoritma dan pemrograman satu. Nah, yang penting kalian udah paham apa itu if else, apa itu looping gitu. Nah, yang penting basic dari pemrograman kalian itu udah dapat. Nah, itu udah bisa tuh terjun di apa di Unity-nya gitu atau di game engine lainnya gitu. Saya waktu itu cuma modal basicnya aja. Nah, terus langsung ya mungkin awal-awal emang agak bingung gitu. Kayak kalian misal belajar baru buka Microsoft Word pasti pertama kali buka gitu. Pasti ini buat apa gitu. Nah, pasti awal-awal bingung. Kalau kalau udah terbiasa pasti udah enak gitu lah. Nah, gitu sih. Yang penting basic, kalau basicnya udah dapat, basic pemrogramannya udah ada gitu. Nah, itu bisa sih, bisa bisa aja langsung terjun ke game engine-nya gitu. Ya, terima kasih, Mas. Oke. Nah, Kak, tadi ada yang bertanya juga nih, Kak, di kolom chat dari Naufal. Pertanyaannya, aset gamenya bisa dapat dari mana aja, Kak? Oke, untuk aset game itu mungkin kalian bisa buat sendiri. Nah, itu yang Sneaky Piggy sama Mupradawa Radika eh, itu kan ada timnya itu kan ya. Nah, kalau di Mupradawa Radika itu saya sebagai aset atau yang buat asetnya. Nah, itu saya buat sendiri. Nah, kalau di Sneaky Piggy-nya itu juga buat sendiri, tapi bukan saya, tapi teman saya. Soalnya kan saya itu bagian programmingnya di Sneaky Piggy itu. Nah, selain kalian buat sendiri itu ada banyak kok buat marketplace bagian game aset gitu. Nah, kalau kalau Unity itu ada ada khususnya juga itu namanya Unity Asset Store. Nah, di situ banyak kok. Nggak selain aset, mereka juga jual jual codingannya, jual contoh prototipe gamenya itu kayak apa gitu. Terus kayak eh, partikel efek kayak kayak apa ya kayak kayak game-game yang udah besar gitu loh. Nah, itu ada yang free, ada yang berbayar gitu. Nah, itu sih. Oke, Naufal, gimana pertanyaannya? Udah kejawab belum? Atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Baik, terima kasih, terima kasih. Pak, ada yang masih bingung atau masih pendapat saran yang lain? Kayaknya ngabis-ngabis nih, apa para anggota Lauser ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Yuk, jangan malu-malu yuk. Bener banget. Daripada nanti penasaran, mending langsung tanya. Nah, ya betul banget itu.
Nah, Kak, kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi nih, Kak. Gimana kalau kita lanjut ke pemaparan berikutnya, Kak? Ya, bolehlah, boleh. Terima kasih dari Mas Dani atas pemaparannya. Oke, sama-sama. Ya, Nah, selanjutnya akan ada pemaparan produk dari Kak Hilman. Kira-kira ada yang tahu nggak nih Kak Hilman mau nampilin apa? apa ya kira-kira? Mungkin bisa dikasih clue-nya dikit, Kak. Wih, ngeretus ini. Oh, jadi hacker nih kayaknya. Ngehack NASA, live stream. Ih. Nah, daripada penasaran, mending kita langsung lihat pemaparan produknya aja yuk, Kak. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, cek suaraku masuk ya? Apakah suara saya masuk? Nah, kalau tadi dari itu bahasnya game, aku sendiri sebenarnya lebih ke web ya, pengembangan web. Jadi produkku kebanyakan website. Nah, mungkin aku mau nunjukin satu produk, bukan produk, satu aplikasi web yang aku buat yang menurutku mungkin cukup simpel lah, karena ini salah satu aplikasi yang mungkin bisa kalian buat ketika kalian baru belajar jadi web developer. Dulu yang Oke, mungkin kalian pas tadi mengunjungi buka Zoom-nya Laos, Zoom pertemuan rutin ini, itu kan pakai link yang Unex ID ini. Padahal sebenarnya di balik itu dia punya link Zoom sendiri yang panjang. Ada angkanya, ya, ID sama passwordnya, tapi kemudian bisa disingkat pakai layanannya Unex ID. Jadi pertemuan rutin 3 Laos, tinggal kayak ini aja udah bisa kebuka. Nah, ini nama aplikasinya itu adalah pemendek URL atau URL shortener. Ini bisa dibilang salah satu project yang paling gampang dibuat oleh pemula lah, yang dia menerapkan semua unsur mulai dari front end, back end, terus database, kemudian core segala macam. Nah, ini adalah salah satu project yang paling mudah. Nah, mungkin di sini aku tunjukin di sini. Nah, ini aku udah punya URL shortener. Jadi misal aku mau nyingkat ini aplikasi linknya Zoom ya. Linknya Zoom ini mau aku singkat. Aku tinggal paste di sini. Terus nah, terus misalnya di sini aku mau kasih alias pertemuan Laos. Di sini aku bisa submit dan ya login. Oh, alias pertemuan Laos already exist, sudah ada ternyata ya. 123. Kasih 123. Nah, nanti dia bakal jadi kayak gini ya. Ada domain utama, habis itu alias yang kita kasih tadi, pertemuan Laos 123. Nah, ini bisa kita copy, dan kalau misalnya ini kita buka, maka dia akan mengarah ke link Zoom yang ini. Nah, kalau lihat di sini, dia udah berganti di sini ya. Nah, apa aja yang dibikin? Ada 3 komponen ya. Yang pertama backend. Backend itu bisa dibilang tempat datanya diolah. Jadi gimana caranya kita masukin link sama alias, kemudian itu
ditaruh ke database. Kemudian kalau misalnya kita akses aliasnya itu bikin apa, dia malah ngarah ke URL yang asli. Nah, itu prosesnya ditaruh di backend. Nah, kalau di sini aku pakainya JavaScript ya, Node.js, pakai framework Express namanya. Cuma kalau misalnya kalian baru belajar Python, itu pun bisa. Kalian bisa bikin pakai Python, nanti pakai framework namanya Flask, FLASK. Itu nanti bisa pakai itu. Nah, untuk front end-nya sendiri, di sini aku pakai framework Vue ya. Nah, cuma kalau misalnya mau pakai HTML, CSS biasa pun nggak masalah. Kalau misalnya kalian masih baru ngerti web, baru belajar dari HTML, CSS biasa, nah itu sama aja. Vue ini cuma mempermudah kita, memperibet juga bisa. Sama terakhir database. Database itu tempat penyimpanannya. Kalau tadi backend itu ngolah datanya, ya kan? Gimana logikanya ngolah datanya, front end itu tampilannya. Jadi kan gimana caranya biar ada kolom ini, ketika tadi ada yang sama dia nampilin error. Nah, itu di front end. Nah, database-nya itu tempat nyimpan datanya. Di sini aku pakai MongoDB. Jadi di sini datanya disimpan semua ini. Ada yang tadi itu menjadi. Nah, yang pertemuan laos 1, 2, 3 ini ada. Tadi yang sudah ada pertemuan laos ini ada di sini. Nah, untuk bikin kayak gini, apakah perlu biaya? Nah, itu tergantung dari kalian apakah pinter nyari gratisan atau enggak. Kalau aku hampir gratis, karena backend ini aku taruh di Heroku. Heroku ini dia platform untuk deploy aplikasi web gratis. Dia bisa backend, bisa front end. Backend-nya aku taruh di Heroku. Front end-nya aku taruh di Vercel. Ini Vercel.com. Nah, ini front end doang ini. Dia nggak bisa taruh backend. Jadi front end-nya aku taruh di Vercel, backend-nya aku taruh di Heroku. MongoDB pun dia ada paket gratisnya, dapat 500 MB per akun gitu untuk gratis. Jadi semuanya hampir gratis lah. Aku bayarnya ini cuma bayar untuk domain aja. .my.id ini 10.000 per tahun, lumayan murah. Jadi hanya dengan 10.000 per tahun kalian sudah bisa bikin aplikasi suatu KHT. Kayak gitu. Mungkin sekian dari aku kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Hilman. Wah, mantep banget produknya Kak Hilman. Berguna banget nih buat kita-kita. Nah, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic ya, atau menulis pertanyaannya di kolom chat sesuai dengan format yang sudah tersedia. Ya, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan idenya, dipersilakan bisa langsung on mic, atau yang tidak bisa on mic bisa menulis di kolom chat sesuai format tanya atau saran. Yuk teman-teman tanya yuk. Izin bertanya. Ya, boleh. Nah, perkenalkan nama saya Farel Ahmad Abdasad dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 21. Saya izin bertanya Kak, itu kurang lebih Kakak itu membuat produknya berapa lama ya Kak waktunya? Berapa lama ya? Tergantung tiap hari kamu ngabisin berapa jam. Kalau aku sendiri itu selesai 2 minggu, kalau nggak salah. 2 minggu, lihat di ini itu komitku dari kapan sampai kapan. Nah, mungkin ini aku mau nunjukin kalian ya.
mungkin kalian bisa belajar GitHub dari sekarang. Kenapa? Karena semua sejarah kalian ngoding itu bisa kecatat. Nah, kalau kayak ini tadi yang backend, itu aku awal garap 21 Juli. Terus 28 Juli ada lagi. Nah, terus entah kenapa ini kosong, balik lagi tanggal 5 September. 5 September, 6 September, 12 September terus. Jadi Juli ini agak hiatus. Kalau untuk front end-nya sendiri, nah ini aku garap dari 9 September sampai 12 September. Jadi untuk bikin tampilan yang ini, itu berapa ya? 3 hari. 9 dan 12. Ya, 3 hari. Kalau yang ini, dia dari 21 sampai 28 ini udah selesai. Cuma kayaknya karena ada bug, akhirnya aku benerin lagi di tanggal 5 sampai tanggal 12. Kalau lebih kayak gitu. Kalau untuk aplikasi kayak gini dia memang apa ya? Kalau misalnya udah ngerti konsepnya gitu ya, udah paham konsep HTTP itu kayak gimana, di bawah seminggu bisa. Cuma karena ini aku juga pas lagi baru belajar, jadi masih nemu bug di sana sini, terus aku juga masih baru belajar menguji, jadi agak lama juga. Kayak gitu. Kak, terima kasih, Kak. Nah, Kak, ada yang bertanya nih, Kak, di kolom chat dari Kak Nafis. Kenapa kok repo front end dan back end dipisah, Kak? Oke, kenapa repo front end dan back end dipisah? Karena satu, aku lagi belajar cara misahnya. Kalau mungkin di kuliah itu mungkin di mata kuliah pemrograman web nanti kalian itu kalian belajar gimana caranya bikin web, tapi tampilan sama logikanya itu jadi satu. Aku belajar cara misahnya gimana. Itulah kenapa akhirnya front end dan back end-nya dipisah. Nah, terus kemudian kenapa juga dipisah? Karena nanti back end-nya ini kalau misalnya sendiri, dia itu jadi lebih fleksibel mau dipakai di mana aja. Aku sebenarnya punya rencana untuk bikin aplikasi mobile untuk bikin shotlink. Nah, nanti nyambungnya ke backend-nya si shotlink ini gitu. Nah, jadi fungsinya kenapa dipisah selain satu dia lebih fleksibel, tampilannya bisa sesuka hati gitu. Kedua juga apa ya namanya? Dia kalau satu mati, yang lain tidak mati gitu. Misalnya front end-nya deh. Misalnya ini tampilan, aku share lagi ya. Ini kemarin. Misalnya aku taruh aku share itu. Misal yang Express yang backend-nya aku matikan. Gimana cara matikan? Property resort. Ini aku matikan. Gimana ya cara matikan? Pokoknya ketika misalnya backend-nya mati, front end-nya itu dia masih ada tampilannya. Tapi nanti ketika misalnya kita nyoba akses gitu, dia bakal muncul error di sini kayak terjadi kesalahan gitu. Tapi setidaknya masih ada tampilan untuk ngasih tahu oh ini ada error daripada cuma gambar dinosaurus kayak yang biasa. Jadi ya itu sih tujuannya biar lebih fleksibel antara front end sama back end. Dan tidak saling tergantung gitu. Maksudnya ketika yang satu mati, yang satu masih bisa hidup. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi? Nah, ini Kak, ada yang bertanya dari Muhammad Bima ini.
izin bertanya, berarti harus pakai API ya, Kak? Nah, iya, betul. Kalau front end dan back end dipisah, berarti kemungkinan besar memang back end-nya itu adalah sebuah API. Kalau teman-teman tidak tahu API itu apa, jadi kalau misalnya website biasa, kita akses ngembaliinnya itu tampilan, ada gambarnya, ada tombolnya, ada segala macam. Kalau API itu yang dikembalikan cuma datanya, cuma teksnya. Nah, nanti diolah sama front end-nya untuk bisa ditampilkan. Jadi benar harus pakai API karena ya itu tadi kan dipisah, maka cara untuk berkomunikasi antara front end sama back end-nya adalah dengan API. API itu apa? Application Programming Interface. Betul pakai API. Itu. Terima kasih dari Kak Muhammad Bima atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain bisa bertanya yang masih belum paham atau belum dimengerti. Ayo teman-teman tanya yuk, yang malu bertanya bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, benar sekali nih. Tulis saja di kolom chat kalau malu bertanya on mic itu. Nah, ini berhubung nggak ada yang bertanya, mungkin bisa dilanjut nih, Kak. Mungkin bisa apa yang belum mengerti atau belum dipahami bisa CP langsung ke Kak Hilman nih. Nah, terima kasih atas pemaparannya untuk proyek dari Kak Hilman. Nah, selanjutnya yaitu pemaparan hasil proyek yang terakhir nih dari Kak Jaya. Kepada Kak Jaya yang akan menampilkan sebuah produk aplikasi semacam jual beli gitu. Apa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak apa? Jual beli nih kayak aplikasi Shopee gitu. Apa itu? E-commerce. E-commerce sih. Ya hampir benar sih. Mungkin daripada lama-lama bisa langsung untuk waktu dan tempat dipersilakan dari Kak Jaya. Halo. Suaraku masuk? Ya, masuk, Mas. Siap, aman. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kayak menjelaskan hasil proyek saya pembuatan aplikasi yang baru saja saya pelajari pada waktu kampus mereka sebelumnya. Jadi saya masih ya terbilang masih awam, jadi tidak terlalu ya fasih gitu dalam mengerjakannya. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi yang bernama Flarat. Tunggu saya share screen. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, aplikasi ini ya mirip seperti kayak aplikasi Tokopedia dan yang lain-lain, tapi di aplikasi ini hanya mengkhususkan seperti menjual kayak barang bekas, tapi di aplikasi ini tidak apa ya, tidak menjual barangnya, tapi kayak diberikan secara percuma atau gratis. Misal kita memiliki sebuah barang di rumah dan barang tersebut sudah tidak terpakai dan juga memenuhi ruangan gitu. Tapi kita bingung mau digimanakan. Nah, kita bisa menguploadnya di sini sehingga mungkin ada orang lain yang berminat untuk mengambilnya. Nah, pada halaman pertama ini yaitu landing page. Oh ya, dan aplikasi ini saya buat menggunakan bahasa Flutter dan juga menggunakan Firebase dan juga library GetX, ngodingnya menggunakan VS Code dan yang lain-lain. Untuk UI UX-nya saya menggunakan Figma.
dan juga menggunakan extra library lainnya. Nah, ini untuk tampilan pertama yaitu landing page. Nah, pada tampilan ini berisi tentang penjelasan untuk aplikasinya, yaitu pertama terdapat fitur untuk buat postingan, untuk cari barang bekas, dan juga informasi tentang barang bekasnya, deskripsinya. Bila di sini ada untuk tampilan login. Nah, di tampilan login ini, apabila belum memiliki akun, kita bisa membuat akunnya melalui Create One ini, atau juga bisa login menggunakan akun Google. Kalau belum, di sini adalah tampilan registrasinya, itu terdapat nama, alamat, kode pos, dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun, mari kita login. Nah, ini adalah tampilan pertama. Nah, pertama itu terdapat fitur profil. Nah, di fitur profil ini terdapat untuk mengubah nama kita di akun tersebut, nomor HP, dan yang lainnya. Dan selanjutnya itu terdapat fitur produk. Nah, pada fitur produk ini menampilkan semua produk yang sudah ada pada aplikasi ini yang sudah diupload oleh pengguna lainnya. Di sini kita bisa memfilter. Dan juga bisa mencari, misal mencari buku. Nah, untuk tampilan yang tidak dicari, misal kan tampilannya seperti ini. Jai, mute Jai. Menurut sih, Mas, ini Oh. kalau Apa itu? Ya, di sini kita udah nyampe di buatkan posting ya. Kita coba posting. Nah, jadi kan kita udah upload, nah sudah ada di sini. Nah, tampilan di deskripsi yang kita upload barusan berbeda dengan deskripsi sebelumnya. Karena di sini yang kita upload, maka ada fitur edit dan juga delete. Untuk delete ya untuk menghapus ini. Ini contoh dari API dari aplikasi tersebut, yaitu yang pertama itu ini get all. Ini contohnya pembuatan API-nya. Dan extra library yang saya sebutkan tadi, extra library-nya ini Cloudflare Trust, Google Check-in, Get-A, Google Phone, dan yang lainnya. Sekian sih dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mas Jaya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau menuliskan pertanyaannya lewat kolom chat. Mohon izin bertanya, Kak. Ke Kak Jayanto ini. Itu tadi aplikasinya mobile ya? Keren, keren loh. Makasih. Itu kalau boleh tahu ngodingnya pakai apa ya? Untuk softwarenya saya biasanya menggunakan VS Code dan juga Android Studio, dan untuk framework bahasanya yaitu Flutter atau Dart. Keren. Kalau di India Android Studio itu kayaknya berat banget ya itu ya. Kalau menurut saya sih ya lebih berat Android Studio daripada yang lainnya. Kalau pakai VS Code aja bisa nggak kalau bangun itu? Bisa, asalkan tapi kalau di VS Code kan kita harus download ininya dulu apa itu namanya, kayak BlueStack atau apa itu? Oh, Android-nya emulatornya. Ya, emulator itu. Nah, kalau di Android Studio kan sudah disediakan.
Oh, mohon bimbingannya Kak. Aku pengen bisa kayak gitu nih. Iya, nanti bisa tanya-tanya. Itu terus database-nya pakai apa tadi? Cloudflare Store tadi ya? Bukan. Kenapa? Database. Database-nya yang menggunakan itu. Apa tadi? Firebase. Firebase, ya. Wih, keren Kak. Itu aku kepengen bisa loh kayak gitu. Nanti bisa tanya-tanya. Oke, makasih ya Kak. Iya, ya. Terima kasih nih dari Kak Tita nih udah berapresiasi mau menanyakan tentang seputar yang diinginkan nih. Mungkin dari yang lain bisa ditanyakan. Yuk jangan malu-malu yuk. Yang lain bisa tanya-tanya tentang apa yang dibuat dari Mas Jaya nih. Udah yang terakhir nih. Yuk teman-teman tanya yuk biar nggak penasaran. Yuk jangan malu-malu untuk bertanya. Udah proyek yang terakhir nih pemaparan dari Mas Jaya nih. Nah Kak, kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi nih Kak. Gimana kalau kita ke sesi berikutnya nih Kak? Boleh banget nih kalau udah ada nggak ada yang tanya bisa dicukupkan. Terima kasih dari Mas Jaya nih Ya, udah nampilin produknya dan terima kasih buat mas-mas yang lain tadi. Terus untuk sesi selanjutnya ini Nah kawan terima kasih. lautku, kan tadi kan kita udah ngeliat produk-produk yang ditampilin kakak-kakak nih. Nah, tadi kan pembahasannya juga udah cukup berat nih. Gimana kalau sekarang kita main game aja? Gimana nih Kak Edwin? Ya boleh banget tuh. Tapi game apa nih Kak Man? Gimana kalau kita main tebak sambung kata aja Kak? Kayaknya seru juga nih. Tapi sambung kata kayak gimana ini? Nah, jadi gamesnya itu nanti ada sambung kata Kak. Kalau yang bisa ngelanjutin kalimat yang sebelumnya akan mendapat tambahan poin. Seru banget kayaknya. Gunanya poin nanti buat apa Kak? Jadi nanti yang bisa melanjutkan kalimat yang sebelumnya itu akan mendapatkan poin. Dan poinnya itu nanti akan diakumulasikan dengan game-game di pertemuan berikutnya Kak. Nah, bagi yang tidak bisa melanjutkan kalimat sebelumnya, maka nanti akan mendapat hukuman. Dan hukumannya itu nanti ada beragam, Kak. Dan nanti akan di-spin untuk nentuin dapat hukuman apa.
Duh, jadi takut nih Kak. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan Kak mengenai contoh gamenya gitu. Nah, oke Kak. Jadi nanti orang pertama akan ngomong satu kalimat. Nah, peserta berikutnya harus membuat satu kalimat yang dimana awalannya itu merupakan dua kata terakhir dari kalimat sebelumnya. Dan nantinya akan terus bersambung sampai terbentuk sebuah cerita. Gimana kalau kita langsung main aja nih Kak, biar nggak bingung. Boleh banget nih Kak, kata pertama dari Kak Monik ya. Oke Kak. Nah, ini kata pertama dari aku ya, sekalian sebagai contoh. Saya sedang membaca buku. Nah, Kak Edwin boleh lanjutin kalimat aku tadi. Nah, saya akan melanjutkan dari Kak Monik nih. Membaca buku sambil kayang nih Kak. Nah, siapa nih teman-teman yang mau lanjutin kalimat tadi dari saya? Mungkin bisa raise hand. Lumayan nih dapat poin nih. Apa langsung kita tunjuk nih Kak? Boleh nih Kak. Tapi kita tanya dulu nih Kak, teman-teman udah paham nggak cara mainnya? Udah paham belum? Kalau belum bisa tanyakan dulu nah. Teman-teman yang udah paham bisa tulis paham di kolom chat ya. Nah, itu banyak yang paham nih, paham-paham. Yuk, ada yang bisa ngelanjutin kata-kata dari saya? Atau gimana kalau ditunjuk aja nih Kak? Ayo nih ditunjuk nih. Siapa ya kira-kira nih? Tolong ulangi Kak. Ya, ini saya ulangi ya. Dan dari Kak Monik nih tanya apa buat kalimat sambung kata. Kata dari Kak Monik itu sedang membaca buku. Nah, saya ngelanjutin membaca buku sambil kayang. Nah, siapa nih yang bisa ngelanjutin dari kata-kata membaca buku sambil kayang nih? Lanjutin kata-katanya. Lumayan loh dapat poin nih. Yuk guys. Nah, Nah, iya, ya kata terakhir kata jangan lupa. awalannya sambil kayang ya. Yuk dipikir dulu yuk. Kalau nggak ada yang resen bisa saya tunjuk nih. Nah, saya tunjuk nih ya dari siapa nih? Rahel Jessie. Nah, ini udah jawab di kolom chat. Ini ada peserta nih. Ada yang resen, Kak. Udah yang resen ya. Oke, oke, boleh, boleh. Silakan. Saya masuk, Kak. Tes suara saya masuk. Ya, ya, masuk, masuk. Ya. Oh ya, tadi kan sambil kayang. Nah itu saya lanjutin sambil kayang menahan lapar. Ih, sambil kaya nahan lapar. Lanjutin guys. Gimana ini? Apa mau ditunjuk nih? Tunjuk aja Mas dari yang lain. Iya, Kak Farhan bisa nunjuk nih siapa yang melanjutinnya. Lebih seru random. Ya, random. Ya, boleh. Anu aja di roll gimana gitu.
bebas sih Kak, mau tunjuk siapa gitu, cewek, cowok, nggak apa-apa, bebas terserah. Kakaknya aja yang nunjuk dah. Harus yang jawab nih harusnya. Nggak apa-apa, sambil mengenal yang lain. Anu dah. Firza. Mana nih Kak? Ada orangnya Kak yang disebut di room ini? Ada. Ada. Mungkin bisa dilanjutkan Kak dari kata-katanya Mas apa tadi? Mas Farhan. Apa tadi? Menahan lapar tadi ya, Han, ya? Yuk Firza yuk. Iya, Kak. Yuk, ayo jangan Menahan lama-lama lapar yuk. malam-malam. Menahan lapar malam-malam. Nah, siapa nih yang mau ngelanjutin kalimatnya? Saya yang nunjuk ya, Kak, ya? Boleh, boleh. Boleh, silakan. Oke. Farhas. Ada nggak Farhas? Ada Kak orangnya di room chat, room Zoom ini? Kalau ada bisa resen nih. Bisa on cam nih Kak. Belum pakai background, Bang. Iya, Kak apa-apa. Nggak apa-apa, Kak. Terima kasih dari Mas Firza. Bentar, Kak. Yuk, jangan lama-lama yuk. Kalau lama-lama nanti dapat hukuman nanti. Oke. Tadi malam-malam kan? Apa ya tadi ya? Mungkin bisa dilanjutkan. Malam-malam Hukuman saya yang ngeri tidur. loh. Apa-apa gimana? Malam-malam saya tidur. Malam-malam saya tidur. Siapa nih yang mau ngelanjutin lagi? Boleh. Yuk, siapa? Mau tunjuk siapa nih? Dari Mas Farhas nih. Bentar, Kak. Oke, siap. Hasyim Asyari, Abdul Mukti. Apakah ada orangnya? Iya, ada nih. Yuk, bisa on cam yuk. Terima kasih dari Mas Farhas. Yuk, bisa dilanjutin dari Saya tidur tidak tenang. saya tidur tidak tenang. Saya nunggu Ibad. Sarul Ibad. Siapa? Sarul Ibad. Sarul Ibad. Ibad. Oh iya. Adakah orangnya di room Zoom ini? Iya, saya. Oke. Oke, saya lanjutkan tadi kan tidak tenang ya. Iya, Kak. Oke. Tenang. Tidak tenang. Kenapa?
Gimana Kak? Apa jawabannya? Oh, belum masuk ya? Belum, Belum Kak. belum Boleh terdengar. diulangin kalimatnya, Kak? Iya Kak. Bisa diulangi? Cek apakah masuk suara saya? Ya, masuk. Oh ya, tidak tenang karena apa? Karena apa nih? Mungkin bisa ditunjuk ke teman cewek nih. Harus cewek nih. Gantian dong, masa cowok terus. Kasihan nih ceweknya nggak ada kesempatan nih. Oh, Siapa ya kira-kira? bentar, saya cari dulu. Oke, siap. Yuk, cari teman cewek yuk. Ini Kak, Siapa? Nabita, Felian Nabita. Adakah orangnya? Mungkin kalau ada bisa resen. Halo. Ayo, Solihan Nabita, ada orangnya? Nah, ada nih Kak. Nah, ada, Kak. Yuk, bisa on cam yuk. Yuk, terima kasih Halo, dari ada, Kak. Muhammad Sarul Ibad nih. Yuk, bisa dilanjutin kata-katanya dari Kak Muhammad Sarul nih. Halo, suaraku masuk nggak? Ya, masuk. Masuk. Maka kalau nulisnya lewat kolom chat aja gimana nih, Kak? Ya, mungkin bisa list lewat kolom chat aja kalau jaringan terganggu. Mana ya, jangan lama-lama. Gimana nih Kak? Gimana, Kak Solihan Nabita? Atau kita nunjuk yang lain aja nih, Kak? Kalau nunjuk yang lain berarti Kak Nabita nih kena hukuman nih. Gimana ini? Iya, Kak. Soalnya udah terlalu lama juga ini. Benar, Kak. Kalau gitu kita nunjuk yang lain aja yuk, Kak. Ya, boleh lah Kak. Mungkin bisa nunjuk cewek nih Kak. Yang lain. Nah, tadi Kak Syarul boleh nunjuk yang lain? Yuk, teman ceweknya yang lain bisa ditunjuk nih. Iya, bentar. Yuk, jangan lama-lama yuk nunjuk temannya nih. Kasihan, yang lain nunggu ini poinnya. Farlin. Siapa? Farlin. Iya.
Mungkin ada orangnya di room nih. Oh, maaf Kak, nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin bisa jawab dari lanjutan pertanyaannya. Tadi kan karena apa ya? Jadi karena apa saya tidak punya doi? Nah, Fani mau nunjuk siapa nih buat nerusin kalimatnya? Bima Pangestu. Siapa? Muhammad Bima Pangestu. Wih, cowok nih. Adakah orangnya? Mic-nya rusak nih. Mungkin bisa ganti ke teman ceweknya nih. Siapa nih? Ya, nggak apa-apa. Yuk, dari teman cewek yang lain yuk. Masa dari tadi cowok aja terus. Kasihan nih, ceweknya belum dapat kesempatan buat poin ini. Ya nih Kak, mungkin Kak Farlin bisa nunjuk teman ceweknya yang lain? Rahel. Nah, Kak Rahel ada, kalau ada bisa on cam. Ada Kak, maaf Kak, ini sebenarnya udah on cam tapi kameranya nggak tahu tiba-tiba mati Kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Kak Rahel bisa ngelanjutin kalimatnya Kak. Itu kan tadi saya doi, nah itu doi saya boleh diganti nggak Kak? Diganti gimana nih, Kak? Doi saya gitu. Di balik itu ya Kak? Iya. Terus kata-katanya bingung. Awalan kalimatnya harus sesuai dua kata terakhir ya Kak? Iya, nggak boleh nih, Kak. Apa kalau tidak bisa menjawab, bisa diganti topik nih, Kak, dari kami nih. Ada pembahasan yang lain ini. Gimana nih? Boleh Kak, boleh. Oh, boleh. Ya, apa ya nih enaknya ini? Oh ya, saya ada sebuah pertanyaan kalimat kata-kata. Nanti bisa dilanjutkan. Saat hujan sore hari, aku melihat tandaku sedang. Nah, ini bisa dilanjutkan ini. Apa ini? Sedang apa ini? Sedang menjemur pakaian. Sedang menjemur pakaian. Yuk, bisa tunjuk teman yang lain nih. Rizal Andreas Mahardika. Ada Nah, Kak orangnya, Rizal, Kak? ada nih Kak. Nah, Kak Rizal boleh lanjutin kalimatnya tadi? Selanjutnya dari menjemur pakaian ya Kak. Ya nih, gimana ini? Lanjutannya dari pakaian.
Yuk, jangan lama-lama yuk. Nah, menjemur pakaian bersama adikku. Bersama adikku ya. Nah, Kak Rizal mau nunjuk siapa nih buat ngelanjutin kalimatnya? Nah, yuk tunjuk aja yuk teman. Saya Oke. mau tunjuk M. Khairuddin. Oh, cewek. Cewek nih. Adakah orangnya di Bentar, cewek berarti saya menunjuk Maulidatur Rohmah. Apakah ada? yuk yang bersangkutan bisa raise hand? Yang ditunjuk nih. Iya Kak, ada. Mohon maaf Kak, belum bisa on mic. Belum Tadi bisa on mic tapi kok bisa ngomong ini? belum bisa on cam. Tadi bersama adikku ya Kak. Gimana nih? Iya, tadi bersama adikku kata-katanya. Iya, iya. Ya, bersama adikku naik Iya, sepeda. iya. Gimana? Bersama adikku naik sepeda. Nah, bisa tunjuk salah satu temannya buat ngelanjutin. Iya, saya menunjuk Shirley Dwi Cecilia. Naik sepeda kan ya? Iya, Nggak tahu saya. apa ya tadi ya. Apa ya, kira-kira apa ya? Ya mungkin bisa dilanjut. Durasi waktu telah berjalan nih. Naik sepeda dan tidak lupa memakan es krim. Langsung sebut tunjuk temannya satu. Bebas, cewek atau cowok? Bebas, bebas. Bebas. Farda, Salsabila. Ada. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena kendala jaringan. Ya, boleh siap. Bisa dilanjutin Kak kalimat yang tadi? Tadi yang terakhir memakan es krim ya. Iya, memakan es krim. Ayo kira-kira lanjutannya. Yuk, durasi waktu telah berjalan nih. Memakan es krim kesukaanku bersama teman terbaikku. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dicukupkan nih Kak dari gamenya nih. Waktunya juga udah menunjukkan udah malam nih. Kasihan juga nih. Gimana nih Kak? Iya nih Kak, gamenya udah bisa ditutup. Nah Kak, tadi kira-kira siapa yang kalah nih Kak? Siapa ya tadi ya yang nggak jawab tadi loh? Ada orangnya, masih ada orangnya Kak di chat apa di room Zoom ini?
Nah, gimana nih Kak? Yang kalah tadi siapa ya Kak? Yuk, siapa yo? Nah, ini orangnya Solihah Nabila. Gimana? Adakah orangnya? Halo Kak Solihah. Kak Solihah Nabita, adakah orangnya? Kayaknya orangnya nggak ada nih Kak. Kalau gitu Tidak. gimana kalau kita tutup aja gamenya nih Kak? Ya boleh sih Kak, waktu juga menunjukkan udah malam nih. Kasihan juga yang besok beraktivitas ya. Iya Kak, benar banget Kak. Nanti buat teman-teman yang tadi udah berhasil nyambungin kalimatnya akan mendapatkan poin dan akan diakumulasikan untuk pertemuan rutin selanjutnya. Jadi ditunggu ya, nanti pas akhir pertemuan rutin yang terakhir bakalan diumumin siapa yang dapat juara dan bakal dapat surprise dari kita. Jadi di setiap pertemuan rutin jangan lupa selalu aktif untuk memberikan jawaban atau aktif mengikuti acara pertemuan rutin ya. Nah, benar banget itu Kak. Jangan malu-malu untuk aktif di acara pertemuan UKM Laos ini. Pertemuan rutin. Dan akhirnya kita telah tiba di penghujung acara Kak Monika. Benar banget Kak. Tapi sebelum ditutup gimana kalau kita lakuin sesi dokumentasi dulu nih Kak. Biar pertemuan malam ini bisa kita kenang selalu. Yuk, boleh banget nih. Yuk yang belum on cam yuk. Dokumentasi nih, udah terakhir di penghujung acara ini. Yuk on cam ya teman-teman. Yuk yang masih belum on cam. Iya Kak, tadi ada yang belum absen nih. Oh, ada yang belum absen ini. Mungkin bisa dikirim ulang, itu udah ada. Yang Iya belum buat absen teman-teman juga. yang belum absen jangan lupa absen ya. Yuk yang belum absen, terus yang belum on cam juga bisa segera on cam. Mau didokumentasikan ini, biar terkenang ini acaranya. Yuk, mana nih yang belum on cam nih? Kasihan nih yang udah on cam nungguin nih. Udah ngantuk banget nih. Nah Kak, kayaknya udah banyak yang on cam. Yuk kita sesi dokumentasi yuk, Kak. Boleh. Bisa dihitung Kak Monik. Yuk, kayak yuk. Boleh banget Kak. Yuk teman-teman jangan lupa posenya ya. Yuk 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ayo posenya jangan lupa ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah nih Kak. Baik, dari kami selaku MC mohon
maaf jika ada kurang lebihnya. Saya perwakilan dari pengurus UKM Laos mengucapkan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. See you next time. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ada Farel, kasih semua, ada terima Said, kasih. See you. ada Pria Rizky. Wih. Tut. Pasti kalian yang masih di sini gabut ya? Atau tidur ya? Ya, kalau pengurus disuruh di sini dulu lah. Pengurus jangan live dulu guys. Siap, siap. Ya, bukan pengurus Iya. itu bisa Orang ke Jakarta, ini. orang Jakarta ngapain di sini? Oke, yang lain Udah keluar, bisa udah keluar. leave nih. Dadah, see you teman-teman. Yuk. Pindah ke fighting room. Tidak. See you next time. Hari. Ditinggal tidur sama Hari. Mari on cam. Udah aman. Udah ya, udah semua ya ini ya. Nah. Mik namanya ubah mik.